hukum memotong rambut dalam motong kuku, motong rambut bagi yang ingin korban adalah sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Mohon Bu ya izin bertanya. Kalau kita ingin berkurban, ada yang mengatakan harus puasa 9 hari, tidak boleh potong kuku dan rambut. Apakah benar begitu, Bu ya? Kalau misalnya ada yang mau berkurban tapi tidak puasa 9 hari, apakah kurbannya tetap sah, Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali sunnah, madhab Abu Hanifah bagi yang mampu jadi wajib. Dan di saat orang ingin berkorban, tentunya ini yang dibicarakan orang yang tidak lagi naik haji. Kalau naik haji kan dia muhrim, tidak boleh potong rambut dan lain sebagainya. Kalau ada orang ingin korban, apakah betul dia tidak boleh potong rambut? Mungkin dia punya time puasa, harus puasa, yang disebutkan. Puasa dulu. Orang yang mau korban tidak wajib berpuasa. Tidak harus berpuasa 9 hari. Puasa 9 hari itu kan puasa sunnah. Jadi 10 awal Dzulhijjah ini kan hari baik. Kita sebutkan di majlis 2 minggu yang lalu, "Min ayyamin amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang lebih bagus untuk beribadah melebihi daripada hari ini, hari 10 awal Dzulhijjah. Maka dianjurkan untuk bermacam-macam kebaikan, sedekah, silaturahmi, termasuk puasa di hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puncaknya tanggal 9 puasa. Itu anjuran tetap sunnah. Kalau Anda bikin korban, nggak puasa, nggak apa-apa. Sunnah. Ini ada rentetan amalan di bulan Dzulhijjah. Biasa, alangkah indahnya kalau Anda melengkapi. Puasanya oke, korbannya iya. Bahkan nanti haji juga iya. Cuma nanti kalau orang haji kan puasa Arafahnya jadi tidak sunnah karena dia sibuk dengan wukuf di Arafah. Adapun memotong rambut sama memotong kuku saja dua, bukan yang lainnya. Memotong rambut sama memotong kuku itu menurut madhab kita Imam Syafi'i makruh. Jadi dianjurkan Anda untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut mulai kapan? Dari awal Dzulhijjah. Kalau Anda memang berkeinginan untuk menyembelih korban, tidak motong rambut, tidak motong kuku, termasuk dalam ikut madhab ini sebenarnya jumhur hampir sama dengan ini, termasuk madhab Maliki, madhab Hanafi, mengatakan makruh memotong, tidak haram. Jadi kalau Anda motong rambut, motong kuku, lalu pengen nyembelih korban, tetap sah korbannya dan tidak dosa Anda. Ini bahkan mungkin kalau memang yang paling tengah ini adalah madhab kita Imam Syafi'i. Sebab nanti ada madhab yang mengatakan haram potong rambut lah. Sengaja kami hadirkan di sini karena ada di media yang mengatakan haram-haram, barangkali dia mengambil dari madhab lain supaya Anda punya wawasan. Di dalam madhab Hambali, nah ini madhab Hambali itu mengatakan motong rambut adalah haram kalau ingin korban, motong kuku haram. Jadi ada mungkin kalau kita balik, madhab Hambali mengatakan haram potong rambut ya, madhab Maliki sama Hanafi adalah mereka berbeda antara mubah itu boleh sama makruh. Kalau madhab Syafi'i adalah makruh motong rambut, sunnahnya adalah agar Anda tidak memotong rambut. Ingat ya, sudah itu saja biar nggak serepot Anda menghafalnya. Madhab Syafi'i, sunnah Anda untuk tidak potong rambut. Kalau telan rambutnya potong, kutunya banyak ya potong, kukunya kepanjangan ya potong. Sunnahnya untuk tidak memotong. Kemudian setelah itu ada pertanyaan, hikmahnya apa di balik itu semuanya? Hikmahnya kan ada kabar gembira bahwasanya dengan korban itu kan akan dibebaskan anggota tubuhnya dari api neraka. Ya jangan sampai dipotong dong, biar termasuk anggota yang dibebaskan. Sebagian menganggap hikmahnya apa? Hikmahnya, faedahnya atau hikmah ini adalah tujuan. Bukan tujuan yang maksudnya di balik itu apa sih rahasianya di balik itu?
Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk tidak motong rambut itu agar Anda itu niru-niru sebagian kegiatan orang haji. Orang kalau lagi haji kagak potong rambut, nggak potong kuku gitu. Jadi biar menyerupai orang yang lagi haji, semoga tahun depan bisa naik haji. Nah, adapun yang lainnya boleh. Nggak ada khilaf. Yang dikatakan haram oleh mazhab Hambali hanya potong rambut. Mohon maaf, hubungan suami istri boleh, nyembelih apapun boleh. Yang diharamkan bagi orang yang ihram tidak ada. Kecuali perbedaan pendapat di antara ulama adalah rambut sama kuku saja. Sebab ada loh ya pendapat katanya malam hari raya nggak boleh hubungan suami istri. Nggak tahu dari mana itu. Pertanyaan di sini aneh sekali. Oh, ingin berhari raya silakan, mungkin dia niat hari rayaku adalah senang-senang dengan istri, boleh kok. Oh, halal kok. Jadi bukan dilarang itu. Baik, jadi hukum memotong rambut dalam motong kuku, motong rambut bagi yang ingin korban adalah makruh. Tidak memotong sunnahnya untuk tidak motong ya. Sunnahnya tidak potong rambut, tidak potong kuku, itu saja. Supaya tidak jadi bahan khilaf sengaja harus kami hadirkan hari ini. Kadang-kadang kalau kita ingin menyampaikan pesan harus membawa madhab-madhab itu. Karena apa? Hari ini gampang orang membawa ini. Kadang-kadang orang tidak ngerti ini madhab apa yang saya anut. Maka kami sampaikan ada madhab lain, tapi madhab Syafi'i seperti itu. Dan kita ikut madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.